Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasoko hadir untuk mempresentasikan materi terkait dengan mata ajar manajemen keuangan, yaitu tentang penentuan harga obligasi ya atau bond price. Bond price. Oke. Soal dan pengerjaan saya lakukan langsung di Microsoft Excel untuk mempermudah penjelasan kepada kalian semua. Oke, saya share screen. Nah, berikut ini adalah soalnya. Soal yang pertama, PT ABC menerbitkan obligasi A dengan nilai nominal 10 miliar dan jatuh tempo 10 tahun. Obligasi ini tidak akan membayarkan bunga selama 3 tahun pertama. Selama 2 tahun berikutnya, setiap 6 bulan obligasi A akan membayar sebesar 550 juta rupiah. Kemudian, 5 tahun berikutnya akan membayar bunga sebesar 700 juta rupiah setiap 6 bulan. Jika yield to maturity atau imbal hasil yang dipersyaratkan oleh investor, required rate of return atas obligasi A adalah 8%, berapakah harga obligasi A? Nah, ini adalah soalnya. Jadi, kita masukkan dulu datanya. Nama obligasi adalah obligasi A, kemudian nilai nominalnya 10 miliar. Oke, kemudian pembayaran bunga di sini maksudnya adalah 2 kali dalam setahun ya atau semi annually. Ini hati-hati ya, semi annually. Oke. Kemudian pembayaran bunganya 3 tahun pertama itu dia 0. Oke. 2 tahun berikutnya setiap 6 bulan dia akan membayar 550 juta. 5 tahun terakhir itu dia akan membayar 700 juta setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan ya. Nah, kemudian yield to maturity atau juga required rate of return atau imbal hasil yang dipersyaratkan oleh investor atas obligasi ini adalah 8%. Nah, ini saya lakukan meskipun dengan Excel perhitungan secara manual ya untuk memudahkan Anda memahami bagaimana menghitung harga obligasi ya. Karena ini pembayaran bunganya tidak sama setiap periode. Oke. Nah, ini kita lihat. Jadi periodenya itu 3 tahun pertama berarti dari 1, 2, sampai 6 ya. Sampai 6. Ini tidak ada pembayaran bunga sama sekali, jadi pengeluaran kasnya 0. Nah, jadi obligasi ini, obligasi A ini ada dua jenis pengeluaran kas, yaitu pembayaran bunga setiap 6 bulan dan nanti di akhir waktu jatuh tempo atau di akhir tahun ke-10 itu PT ABC harus membayar juga nilai nominalnya. Nah, ini pengeluaran kasnya 0. Ya, kita ambil dari sini 0. Karena sama dari 1 sampai 6 ya, 3 tahun. Jadi 3 tahun setiap 6 bulan bayar bunga, setahun 2 kali. Jadi ada 6 kali pembayaran bunga. Kita buat FNF 4 dolar. Nah, ini kita kemudian tarik sampai ke 6, ini 0. Oke. Kemudian 2 tahun berikutnya berarti dari 7 sampai ke 10. Ya. Sampai ke 10, periode ke-10 pembayaran bunga akhir tahun ke-5 itu PT ABC membayar bunga 550 juta. Nah, ini sama kita buat juga FNF 4 karena dia sama sampai akhir tahun ke-5 ya. Oke. 550 juta. Nah, kemudian 5 tahun ketiganya berarti dari mulai periode ke-11 sampai ke-20 akhir tahun waktu jatuh tempo, jatuh tempo. Nah, dia membayar bunga itu sebesar 700 juta. Nah, ya. Kita buat di sini FNF 4.
Enter, kita tarik. Nah, khusus di periode ke-20 atau waktu jatuh tempo, ini PT ABC tidak hanya membayar bunga 700 juta, tapi juga dia membayar nilai nominal obligasinya yaitu 10 miliar. Jadi di periode ke-20 atau saat obligasi jatuh tempo, pengeluaran kasnya itu adalah nilai nominal obligasi dibayarkan kembali ditambah dengan pembayaran bunganya 700 juta, jadi 10,7 miliar. Nah, pengeluaran kas ini akan kita present value-kan. Kalau yang 0 ya pasti 0 ya. Nah, 0. Oke. Nah, di periode ke-7 dia sudah bayar bunga ya. Ini berarti 550 juta kita present value-kan dibagi 1 plus yield to maturity 8%. Tapi karena ini bayar bunganya setiap 6 bulan sekali, yield to maturity 8% adalah yield to maturity setahun, maka yield to maturity ini kita bagi dengan 2. Nah, kita pangkatkan dengan ini periode ke-7. Kita buat di sini aja nih 7 untuk memudahkan. Nah, kita enter. Berarti dapat 417.954.797. Nah, ini semuanya sama sampai ke 20 cara mencari present value-nya, hanya beda di periodenya nih. Kalau ini karena dia bayarnya di periode ke-7, maka pangkatnya ke-7. Ya, ini berarti 8, 9 ya. Nah, ini untuk mudahnya saja, C14 ini kan akan berulang nih, yield to maturity-nya. Ini kita buat tanda dolar, FNF4. Enter ya. Kalau ingin mempercepat, Anda tinggal klik 2 kali. Nah, ini muncul present value-nya. Nah, harga obligasinya itu adalah penjumlahan dari present value pengeluaran kas. Berarti ini sum, ya, ini sampai dengan periode 1. Tutup kurung. Nah, harga obligasinya ini adalah 9.777.288.265,38 rupiah. Jadi obligasi ini dijual dengan diskon karena harga obligasinya lebih rendah daripada nilai nominalnya. Oke, nah ini ya. Ini adalah nomor 1, obligasi dengan pembayaran bunga secara periodik. Tetapi memang pembayaran bunganya tidak sama setiap periode. 3 tahun pertama 0, 2 tahun berikutnya setiap 6 bulan 550 juta, 5 tahun berikutnya 700 juta setiap 6 bulan. Oke, ini soal yang pertama. Sekarang kita soal yang kedua. Oke, soal yang kedua. PT Triple X menerbitkan obligasi B. Obligasi ini memiliki nilai nominal 10 miliar dan jatuh tempo 10 tahun. Obligasi tidak membayarkan bunga secara periodik dan hanya akan membayarkan nilai nominal saat obligasi jatuh tempo. Nah, ini yang dikenal dengan istilah obligasi B ini dikenal dengan istilah zero coupon bond. Tidak membayarkan kupon bunga secara periodik, hanya ada 1 kali pembayaran yaitu saat jatuh tempo, yaitu pembayaran nilai nominal 10 miliar. Nah, jika imbal hasil yang dipersyaratkan oleh investor adalah 10% dan bunga umumnya dibayarkan 2 kali dalam setahun, berapakah harga obligasi saat ini? Nah, ini obligasinya, obligasi B, nilai nominalnya 10 miliar, jatuh temponya itu 10 tahun, pembayaran bunganya 2 kali setahun, pembayaran bunga dalam rupiah dia 0. Nah, kemudian yield to maturity-nya adalah 10%. Oke. Jadi periode 1 sampai periode ke-19, ya, karena ini 10 tahun, bayar bunga 2 kali, berarti akan 20 kali pembayaran bunga gitu kan. Nah, periode 1 sampai 19 ini tidak ada pengeluaran kas karena dia zero coupon bond, maka PV-nya tidak ada uang kas yang dikeluarkan, PV-nya pun juga
nol. Nah, gitu. Nah, di periode ke-20 atau saat jatuh tempo, baru ada pengeluaran kas untuk obligasi ini oleh Triple X, yaitu sebesar 10 miliar. Nah, oke, 10 miliar. Jadi pengeluaran kasnya hanya 10 miliar. Nah, ini berarti kita bisa cari present value-nya 10 miliar dibagi 1 ditambah YTM-nya 10%, tapi karena ini bayar bunganya diasumsikan 2 kali dalam setahun, ya ini kita bagi 2. Nah, pangkatnya pangkat 20 karena ini terjadi di periode ke-20, kita ambil ini aja. Nah, ini adalah harga obligasinya. Jadi harga obligasinya itu adalah 3 miliar 768.894.828,73. Nah, jadi perusahaan ketika menerbitkan obligasi B ini akan memperoleh dana 3.368.894.828,73. Nanti ketika jatuh tempo dia harus bayar 10 miliar. Jadi secara nggak langsung ada bunga juga sebetulnya 6,2 berupa diskon. Nah, untuk obligasi kupon bond kita bisa juga menggunakan rumus present value. Ya, rumus present value. Nah, mudahnya di sini, ya, sekarang saya pakai rumus present value ya. Future value itu adalah yang akan dibayarkan di akhir tahun ke-10 oleh PT Triple X atas obligasi yang dikeluarkan. Itu adalah 10 miliar. Kemudian NPER ini adalah berapa kali jumlah pembayaran bunga periodenya. Jatuh temponya 10, tapi pembayaran bunganya 2 kali dalam setahun. Jadi 10 kali 2, 20 periode. Rate di sini adalah YTM-nya. Nah, ini 10% setahun. Karena pembayaran bunga 2 kali dalam setahun, kita bagi 2 dulu. Nah, ya, jadi 5%. Di MT tidak ada. Nah, kita hitung sekarang harga obligasi. Nah, harga obligasi ini sebetulnya adalah present value kan. Nah, present value-nya kalau untuk zero coupon bond itu adalah present value single sum. Present value hanya satu nilai. Ya, di sini di akhir tahun ke-10 atau periode ke-20. Nah, ini kita buat ya, cari di formula. Oke. Nah, ketik di sini PV, present value. Nah, ini udah ada nih. Ya, ketik insert function. Nah, rate-nya ini adalah YTM-nya nih 5%. Enter-nya berapa kali periode pembayaran bunganya? Ya, 20. PMT-nya kita kosongkan. Future value yang akan dibayarkan ke depan itu adalah 10 miliar. Maka kita dapat dan present value-nya minus ya memang. Kalau ini minus sebetulnya cuma karena berarti kayak semacam pengeluaran ya. Nah, kalau mau sih sebenarnya ini yang future value-nya harusnya minus karena kan akan uang keluar ya. Nah, ini dia sorry. Nah, jadi harga obligasinya adalah 3 miliar 760 juta 894.828,73 ya, sama dengan yang ini. Oke. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan penentuan harga obligasi, obligasi berbunga maupun obligasi dengan kupon bunga 0 atau zero coupon bond. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, dapatkan e-learning manajemen keuangan yang berisikan video pembelajaran dan soal-soal pembahasan komprehensif. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.